Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas Bitcoin. Kira-kira dari segi price action apa yang sedang terjadi, apa yang bisa kita expect berikutnya, dan juga kira-kira untuk minggu depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Diikuti juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,33 triliun dolar atau naik sekitar 0,5%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya mix. Ada yang hijau, ada yang merah, dan rata-rata kenaikan dan penurunannya hanya 0, sekian persen. Satu-satunya yang lumayan signifikan itu hanya Dogecoin pergerakannya, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 5,93% menuju 0,1577 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita pengen cek untuk 7 hari ke depan kira-kira ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan sebenarnya untuk minggu depan saya bisa kategorikan sebagai minggu yang mungkin cukup quiet ya, yang tidak terlalu banyak data yang high impact. Bahkan kalau misalnya kita lihat sampai hari Jumat depan, yang dikategorikan sebagai high impact itu cuma Michigan Consumer Sentiment. Tetapi menurut saya ini pun tidak akan menghadirkan volatility yang terlalu masif gitu ya. Dan yang menurut saya lumayan penting juga nanti akan ada di tanggal 9 Mei. Pada saat itu kita akan mendapatkan data Continuing Jobless Claim dan juga Initial Jobless Claim. Lagi-lagi adalah persoalan tingkat pengangguran dari Amerika Serikat yang bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tanggal 9 Mei. Kemudian untuk beberapa lainnya yang mungkin perlu kita notice juga adalah speech dari beberapa anggota Fed. Dari tanggal 6 sebenarnya sudah ada Fed Barkin yang bakal melakukan speech, kemudian Fed Kashkari, kemudian di tanggal 8 ada Fed Jefferson. Dan yang dikhawatirkan tentunya adalah jika ada salah satu dari mereka yang kemudian memberikan clue lagi gitu ya, misalnya mengenai kapan The Fed bakalan melakukan penurunan suku bunga atau clue apakah rupanya The Fed masih akan mempertahankan suku bunga dalam waktu yang jauh lebih lama daripada yang diperkirakan dan seterusnya. Intinya, jika ada sebuah statement dari para anggota The Fed ini yang kemudian jauh daripada ekspektasi pasar, maka itu yang kemungkinan bisa menciptakan volatility. Tapi selain daripada itu, saya rasa untuk minggu depan kita tidak bisa mengandalkan event dan data ekonomi untuk volatility di market. Dan sebenarnya ini juga bertepatan ya dengan ekspektasi saya untuk Bitcoin dalam beberapa waktu ke depan, di mana saya expect-nya kita kemungkinan akan mendapatkan semacam sideways movement terlebih dahulu sebelum mungkin kita akan mendapatkan rally lagi ke atas. Yang mungkin bakalan lebih jelasnya saya bahas nanti dari segi chart. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua teman-teman, berita baik datang dari Vodafone. Salah satu provider dari Inggris gitu ya. Kalau kita di Indonesia kan Telkomsel, XL dan lain sebagainya. Kalau di sana ada yang namanya Vodafone. Jadi Vodafone ini sekarang lagi mempunyai sebuah rencana yang cukup ambisius ya. Vodafone looks to integrate crypto wallets with SIM cards. Jadi ini adalah sesuatu gebrakan yang baru gitu. Walaupun kita nggak tahu apakah ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik atau tidak, ataukah ini hanya sekedar wacana, who knows, tapi ini baru sekedar berita bahwa mereka sedang mencari cara gitu ya, atau mempunyai planning untuk mengintegrasikan wallet kripto ke dalam SIM card. Dan saya rasa ini adalah ide yang cukup baik ya kalau misalnya memang ternyata bisa dilakukan. Karena berarti nanti di setiap SIM cardnya Vodafone itu sudah ada wallet yang terintegrasi di sana. Gitu ya. Dan saya rasa ini akan menciptakan sebuah peluang baru untuk para provider telekomunikasi di tempat-tempat lainnya. Apabila Vodafone berhasil melakukan ini, saya rasa ini juga kemungkinan bakal diterapkan oleh para provider yang lainnya. Karena sekali lagi teman-teman, apabila ada sebuah gebrakan baru seperti ini yang terjadi dan kemudian
dirasa ini memang membawa sebuah perubahan yang baik dan membuat banyak sekali orang tertarik untuk kemudian menggunakan Vodafone misalnya, maka yang lain juga tidak akan mungkin tidak melakukan hal yang sama. Karena kalau misalnya tidak melakukan hal yang sama, maka mereka lah yang ketinggalan dan kemungkinan banyak user mereka yang bakalan pindah ke Vodafone. Gitu kan? Jadi jika ini benar-benar sampai terjadi gitu ya, mungkin tidak dalam waktu dekat teman-teman, ini mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk research and development dan lain seterusnya, tapi ini adalah sebuah awal yang baik tentunya. Jadi ke depannya apabila kita melihat benar-benar sudah dirilis dan bekerja dengan baik, maka itu adalah tentunya sebuah berita yang baik. Kenapa? Karena berarti nantinya semua orang yang mempunyai SIM cards itu sudah ada crypto walletnya. Otomatis kan pasti orang-orang penasaran sebenarnya apa itu crypto gitu kan. Kenapa ada integrasi crypto wallets di SIM card mereka. Kemudian mereka mulailah mempelajari dan bisa aja menjadi investor berikutnya. Oke. Jadi tingkat adopsi untuk cryptocurrency terus berlanjut teman-teman, whether you like it or not. Ini terus terjadi di belakang layar dan kita sepertinya masih termasuk orang-orang yang cukup awal lah berinvestasi di dunia cryptocurrency karena kita belum masuk ke fase mainstream adoption atau adopsi massal lah intinya gitu ya. Dan juga teman-teman, salah satu hal yang tentunya kita harapkan terus terjadi adalah kita kembali melihat net inflow di minggu depan untuk spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat. Kalau untuk Hong Kong, saya rasa minggu depan kemungkinan besar atau hampir pasti masih akan inflow karena kan baru aktif bertransaksi teman-teman. Jadi kita bisa expect mungkin beberapa minggu secara berturut-turut Hong Kong spot Bitcoin ETF itu bakalan ada inflow. Tapi spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat karena sudah berjalan beberapa bulan, maka kadang-kadang kita melihat ada outflow justru, tidak lagi inflow. Seperti yang kita mungkin bisa lihat dalam kurun waktu 10 hari terakhir, itu justru kebanyakannya outflow loh teman-teman. Itulah juga menjelaskan kenapa kita melihat Bitcoin sempat break di bawah 60.000 sebelum pada akhirnya mendapatkan rebound lagi. Nah, rebound yang kemarin itu tidak lain juga dibantu karena ada net inflow yang cukup besar dari spot Bitcoin ETF Amerika dengan ada penambahan 378 juta dolar dan kenapa juga sentimennya kembali flip cenderung ke arah netral sedikit bullish gitu ya, netral sedikit bullish. Karena kita melihat pada akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah GBTC itu mendapatkan inflow. Oke. Dan kita melihat net inflow kemarin itu salah satu yang terbesar di bulan April, teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di sini, ini mungkin adalah angka kedua terbesar di bulan April. Sejak April, karena sekarang kita udah di Mei. Dan kita tidak pernah melihat inflow sebesar ini lagi sejak di tanggal 4 atau 5 April di sini. Walaupun memang tidak setinggi sebelum-sebelumnya ya di sini teman-teman, tapi kita sudah melihat ada indikasi yang baik. Kenapa? Karena tidak ada lagi outflow yang terjadi. Nah, apakah itu akan sustain? Saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan iya. Karena kalau misalnya kita terus melihat GBTC justru inflow, tidak lagi outflow, dan dibantu juga inflow dari berbagai ETF lainnya, maka itu kita akan melihat angka akumulasi yang cukup besar, gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen langsung aja mulai dari 4-hour chart. So, teman-teman, apa yang bisa kita lihat terjadi dalam 24 jam terakhir sebenarnya tidak terlalu exciting menurut saya karena ya kita hanya mendapatkan sedikit kenaikan dan kemudian kembali terkoreksi. Nah, saya sudah sampaikan juga di video kemarin bahwa ekspektasi saya adalah, teman-teman, bahwa kita akan mendapatkan fase konsolidasi di sekitaran area ini. Dengan asumsi bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini. Oke. Ini adalah pergerakan yang necessary atau penting menurut saya untuk kita lihat terjadi di Bitcoin. Karena itu adalah sesuatu yang sehat yang terjadi setelah kita mendapatkan ada pergerakan yang cukup impulsif di sini. Oke, sekali lagi, contoh simpelnya adalah beberapa kali sebelumnya di sini kita mendapatkan rally, konsolidasi, rally, kemudian konsolidasi, kemudian rally lagi. Nah, 2 kali sebelumnya, teman-teman, kita mendapatkan konsolidasi itu kurang lebih ya semingguan lah, gitu kan, sama juga di sini. 1 minggu atau kurang lebih 10 hari lah kita anggap. Jadi kalau misalnya memang kita akan melihat hal tersebut terjadi,
Maka minggu depan ya kita bisa expect bahwa market akan bergerak sideways aja teman-teman. Dan itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan karena itu adalah sesuatu yang sehat untuk terjadi. Dan sideways movement tersebut justru menurut saya adalah berita baik bagi kita kalau memang terjadi, karena itu kembali memperbesar persentase atau chance bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini. Karena apapun bentuk konsolidasi yang kita lihat di sini, maka itu bisa kita consider sebagai bentuk bullish continuation. Sekali lagi, konsolidasi itu bisa beragam ya modelnya teman-teman. Bisa modelnya mengerucut seperti ini, ya kan? Bisa modelnya seperti bendera atau biasanya orang sebut sebagai flag di sini, atau bisa dalam bentuk rectangle persegi panjang, atau bisa dalam bentuk expanding. Yang manapun yang terjadi, selama kita melakukan konsolidasi di atas area 60.000, teman-teman, bagi saya semua itu adalah bentuk konsolidasi untuk pergerakan kenaikan yang jauh lebih tinggi. Dan jika memang kita melihat dalam kurang lebih 1 minggu ke depan, kita akan mendapatkan konsolidasi, maka ekspektasi saya yang berikutnya adalah kita akan kemudian start untuk kembali merangkak naik setidak-tidaknya, teman-teman, nyampe ke area $66.000. Yang menurut saya akan sangat-sangat penting untuk dapat kita reclaim kalau misalnya kita mau mendapatkan all-time high yang baru. Pertanyaannya, kenapa area 66? Karena kalau misalnya teman-teman lihat di weekly chart, sebelumnya ya, kita selalu melihat para bulls itu mempertahankan area ini, 66 sampai 67.000. Ini selalu coba dipertahankan. Ya kan? Dan ketika ada satu candle weekly yang close di bawah area tersebut, kita kemudian mendapatkan koreksi ini. Dan kalian bisa melihat gitu ya, bahwa berkali-kali kita mencoba reclaim di atas area tersebut, tapi selalu mendapatkan rejection. Sehingga untuk sekarang ini adalah area yang kemungkinan harus kita reclaim kalau kita mau melihat Bitcoin untuk kembali membentuk all-time high yang baru. Artinya kita mau melihat ada closing weekly candle di atas area ini. Itu akan menjadi skenario yang sangat ideal untuk kita expect pergerakan berikutnya adalah rally lagi ke atas. Yang menurut saya kali ini, kalau memang kita akan break ke all-time high yang baru, maka area 80.000 saya rasa akan sangat cepat kita lihat. Kenapa? Karena kita telah melakukan konsolidasi cukup lama, teman-teman. Dari kurang lebih awal bulan Maret kemarin sampai sekarang, ya berarti hampir kurang lebih 2 bulan lah gitu ya. Dan itu sudah merupakan konsolidasi yang menurut saya cukup panjang gitu ya. Kalaupun akan lebih panjang lagi dari ini, misalnya contohnya kita melihat seperti di bulan Maret 2023 kemarin, di mana kita konsolidasi dari bulan Maret hingga bulan Oktober bahkan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Lebih dari setengah tahun teman-teman kita konsolidasi. Atau kita anggap kurang lebih setengah tahun lah konsolidasi. Ya, itu akan lebih sustain lagi pergerakan kenaikannya. Artinya, kalau misalnya kita dari sini konsolidasi selama 3-4 bulan lagi, teman-teman, maka ketika kita mengalami kenaikan, saya rasa kita tidak akan lagi mendapatkan koreksi yang terlalu berkepanjangan sebelum kita mungkin menyentuh area 85 sampai $100.000. Ini adalah range-nya menurut saya. Yang akan langsung dituju berikutnya apabila kita mendapatkan konsolidasi berkepanjangan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita menyelesaikan konsolidasinya dalam 1-2 minggu ke depan dan langsung akan membentuk all time high lagi, ya kita bisa expect pergerakannya mungkin modelnya seperti ini. Turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi, dan kemudian mendapatkan fase parabolik. Gitu ya. Contohnya mungkin saya bisa ambil dari, kita coba cek. Nah, seperti ini teman-teman. Naik sedikit, koreksi, naik sedikit koreksi, naik sedikit koreksi, naik sedikit koreksi. Nah, modelnya mungkin seperti itulah kira-kira gitu ya. Tetapi kalau kita konsolidasinya panjang banget, maka yang bisa saya expect adalah modelnya seperti ini, up only gitu loh. Karena kita sudah istirahatnya cukup lama gitu ya, bahkan lama banget kalau misalnya sampai 6-8 bulan. Dan
pada saat itu ketika kita udah di all time high, saya rasa itu udah siap banget gitu untuk nyampe ke sekitaran area 85, 90, 100 ribu bahkan dalam waktu yang mungkin tidak akan lama. Jadi itu adalah gambaran untuk time frame yang besar. Jadi kalau untuk time frame yang kecil sudah tahu ya teman-teman, ekspektasinya adalah bahwa kita akan mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu selama beberapa hari ke depan setidaknya. Barulah kalau dari sana kita sudah menyelesaikan konsolidasinya, kita akan kemudian melanjutkan rally ke atas. Nah, satu-satunya senario yang bisa menginvalidasi tesis bullish kita adalah apabila kita kemudian kembali break di bawah area 60.000. Jadi kalau ini yang terjadi, maka sebenarnya itu bukan sebuah sign yang baik ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita sampai break kembali di bawah 60.000, maka saya rasa kita tidak akan berhenti di area low terakhir, tapi bahkan kita kemungkinan akan jebol dan menuju kembali ke area 55.000. Ini kalau tidak mampu bertahan, area 50.000 sampai 52 akan menjadi area support berikutnya. Sekali lagi, itu adalah invalidasinya ya teman-teman, bukan ekspektasi saya. Karena untuk ekspektasi saya untuk sementara, kita akan mendapatkan konsolidasi dan kemudian melanjutkan kenaikan. Atas dasar apa? Atas dasar pertama, kita mendapatkan ada pergerakan yang cukup impulsif di sini. Yang kedua, kita juga telah berhasil untuk melakukan breakout dari trendline. Yang berarti ada dua indikasi bullish yang terjadi dan kita lihat di Bitcoin. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.